مرحبا أهلا النوادي. Ini sebelum saya jelaskan, dapat berita gembira ya, Israel dibombardir. Kita harus bahagia. Gimana orang Islam kok sedih, kok diam? Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awana, beliau mengatakan, jika ada sekelompok kaum muslimin dianiaya, ini saudara-saudara kita luar biasa tuh ya, sudah hampir 2 tahun dipertontonkan di depan publik. Mereka dibantai, yang anak kecilnya, yang perempuannya dibombardir. Ini Zionis sudah melampaui batas. Jadi negara-negara Islam khususnya yang mayoritas Islam, terutama presidennya, pemimpinnya Islam, kalau mereka mampu untuk melawan dan menolong saudaranya yang tertindas tapi tidak dilakukan, maka berdosa. Yang berdosa bukan rakyat, karena rakyat tidak punya daya. Yang berdosa itu adalah pemerintahnya. Dosa besar. Kemanusiaannya hilang. Gak usah bicara keagamaan deh, manusianya sudah hilang. Jadi kalau mau perdamaian dunia itu bisa terlaksana, ya Zionis ini harus dimusnahkan. Jangan dulu bicara damai. Ini sekarang sudah 2 tahun genosida dilakukan. Mana ada yang bicara perdamaian waktu itu? Malu kalau bicara perdamaian. 2 tahun loh. Negara-negara diam. Hanya beberapa negara yang mereka melawan. Ada Yaman, ada Iran, ada Libanon. Yang lain itu ormas. Malu dong, ormas lawan negara. Israel itu negara. Tapi lihat mereka ormas. Yang selama ini berjuang tuh ormas, berani lawan. Yang negaranya diam, hanya dihitung dengan jari saja yang berani. Makanya Imam Haddad mengatakan, jika ada satu kelompok kaum muslimin dianiaya, dibunuh, kemudian datang satu kelompok melawan mereka, menghancurkan mereka, maka kita harus berbahagia. Abu Jahal mati, satu orang Abu Jahal, dia bunuh berapa orang muslim sih? Sedikit. Abu Jahal dibanding Zionis membunuh kaum muslimin 2 tahun, dan yang sebelum-sebelumnya puluhan tahun. Berapa banyak orang Islam yang dibunuh? Abu Jahal mati, berita ini sampai kepada Nabi. Nabi mengucapkan Alhamdulillah. Jadi harus berbahagia ketika saudara kita berbahagia, harus bersedih ketika saudara kita bersedih. Sekarang ini mereka sedikit mendapatkan hiburan, walaupun tidak sebanding dengan apa yang mereka rasakan. Dan memang kalau flashback sejarah, Yahudi yang ada di Madinah itu dikalahkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali dengan pasukan-pasukannya mengalahkan orang-orang Yahudi. Mungkin ini bisa terulang kembali. Yang bisa mengalahkan Yahudi ini adalah orang-orang dari keturunan Imam Ali. Slogannya yang ada di waktu itu adalah Khaybar, Khaybar, ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Khaybar, Khaybar, ya Yahud, Jaishu Ali saufa ya'ud. Khaybar, Khaybar, wahai orang-orang Yahudi, pasukan Nabi Muhammad akan kembali mengalahkan kalian. Khaybar, Khaybar, wahai orang Yahudi, pasukan Imam Ali akan kembali mengalahkan kalian. Amin. Amin. Makanya rudalnya itu yang dikirim oleh Iran
namanya rudal Khaybar, ada satu rudalnya tuh. Ya, dimana pelindungnya gak bisa menjaga Tel Aviv. Nah, dan ada kabar gembira, Pakistan juga sudah mulai mendukung. Ya, harusnya begini nih dari awal sebenarnya. Kalau yang lain-lainnya diam, wah ini dipertanyakan nih. Mesir sampingan masih diam, Jordania masih diam, Saudi Arabia apalagi, Qatar, Kuwait, duniawi semua. Udah gak mikir lagi saudara. Nah, ini jadi kalau apa yang menimpa saudara kita dimanapun dia berada, ketika mereka susah, paling gak kita merasakan. Mereka senang, saat ini mereka senang. Kalau boleh itu terus berlangsung. Karena ini Zionis udah gak bisa diplomasi, gak bisa. Dia gak dengar. Cara yang terbaik adalah jihad fisabilillah. Yang awal militer dengan militer, ini zamannya begitu. Militer karena sudah dalam lingkup negara, harus yang profesional. Kita kalau pakai parang belum sampai sana sudah dibom mati kita. Mereka sekarang pakai senjata canggih, coba lihat tuh bagaimana rudal-rudal. Nah, jihad pertama yang wajib militer, tentara-tentara itu tugasnya. Kata Imam Nawawi waktu berfatwa ketika ada jihad, beliau katakan apa? Yang pasukan ini kalau sudah tidak mampu baru rakyat membantu. Ini kalau negara Islam bersatu, insya Allah bisa menang, bisa menang. Mudah-mudahan ini satu awal yang baik. Ya. Dan jangan dulu bicara mazhab deh. Ini bicara kemanusiaan. Masalah mazhab itu lain hal. Sekarang ini mereka kelaparan, dibikin seperti hewan, dibuat kelaparan, diblokade jalur sehingga pasokan makanan tidak sampai kepada mereka. Mereka kelaparan, kemudian yang kasih bantu dari dalam Amerika ngasih makan kayak hewan. Nanti kumpul balik dibom. Nah, jadi ini alhamdulillah kita cukup senang dengan apa yang terjadi. Itu senangnya bukan karena menimpa masyarakat sipil, tidak. Di situ ada yang baik juga, ada yang jahat. Tapi yang pasti pemerintahannya sudah jelas, Zionis. Nah, mereka ini harus ditumpas. Itu katanya presidennya sudah lari itu ke Yunani. Ya. Nah itu sedikit apa yang saya sampaikan.